so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-29. Oke, hari ini waktunya di Spanyol, yaitu di sirkuit Jerez di round keempat. Nah sekarang karena kemarin kita udah ada sedikit battle sama Pecco, sekarang gue bakal bikin situasinya itu makin panas antara Pecco sama si Asep Surasep. Ini makin seru, berasa rivalitas antara Rossi dan juga Casey Stoner. Nah, masuk di sesi kualifikasi, kita berhasil lolos ke sesi kualifikasi kedua bersama dengan Raul Fernandez untuk pertama kalinya. Dan sekarang ini kita bakal turun ke lintasan sampai di last corner. Perasaan kita bagus banget karena di dua sektor terakhir kita memiliki gap berwarna merah. Kemudian menuju finish line, Asep Surasep mengambil pole position dari Marc Marquez yang start kedua. Lihat, Yamaha sudah mulai bangkit di GP Jerez. Tapi ya jangan senang dulu karena di musim lalu pun di kelas Moto2 kita bisa kuat di Jerez, tidak di lainnya. We're back again from the starting grid where everything's ready for the sprint race. Here we go guys, tibalah kita di sesi race untuk MotoGP Sprint Race di Jerez. Surasep, Marquez, Jorge Martin start dari barisan depan, Pecco start dari posisi kelima. Langsung saja kita mulai race GP Jerez. Dan inilah dia round keempat Spanish GP sirkuit Jerez. Lampu padam, it's on the way. Marc Marquez mengambil race leader di turn 1 dan kini Surasep di overtaking oleh Jorge Martin. Dan Ducati menjadi lawan kita di sini. Nampak jelas di start tadi Surasep kurang bagus banget dan yellow flag berkibar di sektor 1. Raul Fernandez mengalami sebuah crash dan 3 orang terlibat atau 3 rider terlibat. Oke, entry kita cukup melebar, sangat disayangkan mistake dari Surasep dan Pecco Bagnaia nyaris saja mengovertaking. Light head device on. Menuju tikungan di depan, kita mencoba late braking, hati-hati. Dan kini di hairpin corner di turn ke-6 alias tikungan Dani Pedrosa, Surasep mengovertaking Jorge Martin dan mengambil alih tempat kedua dari rider Pramac Ducati yang next season akan membela Aprilia Factory. Dan saat ini Marc Marquez take the lead. Ducati Gresini rider tampil cukup menjanjikan. Tapi apakah mungkin Marc Marquez bisa menahan serangan dari Surasep yang kali ini start dari pole position? Oke, high speed gunner. Tikungan ke-12 menuju tikungan terakhir setelah braking. Oke, masih belum bisa mengovertaking Marc Marquez. Oke, Jorge Martin nyaris saja mengcollision kita dan kini di exit corner. RHD on, main straight, lap kedua, kita susul Marc Marquez dan masih belum bisa stay in the line. Tampil apexnya, kemudian exit menuju tikungan kedua. Kita tempel lagi Marc Marquez, hati-hati. Jangan sampai membuat sebuah collision. Sekarang kembali side by side. Oh, Marc Marquez melawan kita dengan sangat cepat sekali dan nyaris ngebuat kita crash. Oke, saat ini kembali bersandingan side by side lagi namun Marquez kembali mendefense. Oke, situ point corner. Oke, hati-hati, kita fokus ke fighting dan kali ini right hand device on. Kita mengambil angin dari Marc Marquez, kita coba susul di pengereman dan sepertinya kita malah melebat ke sebelah kiri karena motornya sulit dikendalikan. Sekarang Marquez kita overtaking, nice. Gak disangka ternyata di penghujung dari tikungan ke-6 Surasep mampu mengovertaking Marc Marquez, luar biasa. Oke, saat ini Yamaha take the lead untuk pertama kalinya di benua Eropa di round keempat. Yamaha mengambil alih race leader dari Ducati Riders. Marc Marquez, Jorge Martin, Francesco Bagnaia, ini Bastian ini kita kalahkan sementara waktu. Lap kedua berlangsung, 1 lap tersisa untuk MotoGP Sprint.
di seri Heres kali ini, round keempat, yang mana ini merupakan sirkuit pertama yang kita lakukan di balapan sebagai race di benua Eropa. Menuju lap ketiga, final lap MotoGP Sprint Heres. Marc Marquez, Jorge Martin masih di belakang kita. Pecco Bagnaia stuck di tempat ketiga. Astaga, nyaris saja ban belakang kita terlempar gara-gara cukup high side atau low side karena nggak sampai parah crashnya atau efeknya. Dan sekarang tikungan keempat, hati-hati. Oke, sepertinya Jorge Martin mulai menempel laju dari Asep Surasep. Monster Yamaha Energy MotoGP masih harus bekerja keras di sisa lap terakhir. Sirkuit Heres, lurusan Jorge Martin belum mampu menyusul. Oke, pengereman hati-hati. Astaga, Jorge Martin mengovertaking. Jorge Martin mengambil alih posisi pertama dari Asep Surasep. Apakah di sisa 2 sektor ini Surasep mampu mengembalikan tempat pertama dari Jorge Martin? Cukup melebar Surasep, dan sekarang ini di exit corner menuju truk yang kita overtaking Martin, dan kini kita masuk mengovertaking Jorge Martin. Side by side terjadi dan Jorge Martin melebar, Surasep melebar, dan sekarang di 1 sektor terakhir. Come on guys, race leader kita ambil alih, tapi jangan senang dahulu karena gue yakin Jorge Martin akan datang lagi. Kita wajib mendefense Jorge Martin di tikungan terakhir. Last corner, last lap, Jorge Lorenzo Gonnar, dan sekarang main straight, up to the line, dan finally Yamaha meraih kemenangan di MotoGP Sprint di sirkuit Heres, dan finally akhirnya kita mampu unjuk gigi lagi di seri Heres. Marquez di podium 3, Pecco di posisi keempat, dan Viñales di posisi kelima. Dan bagusnya Viñales, dia mencetak atau mendapatkan fastest lap dengan lap time 1 menit 38,302. Sementara Zarco di posisi paling akhir karena dia kurang bagus nih performanya di seri Heres. Oke guys, di klasemen kita bakal cek terlebih dahulu. Pecco Bagnaia masih menjadi pimpinan, namun Surasep menggeser Enea di posisi kedua, dan kini gap kita dengan Pecco tinggal berjarak 32 poin saja. Di klasemen tim tentu saja kita masih belum bisa mengungguli Ducati. Bahkan di klasemen pabrikan pun kita belum bisa mengungguli Ducati yang sangat begitu dominan sekali. Oke, selebrasi podium MotoGP Sprint di round keempat, tepatnya di sirkuit Heres. Marquez, Surasep, Jorge Martin menguasai podium GP Heres balapan sprint. Oke, next, balapan di MotoGP main race-nya. Seperti biasa, kita start di pole position. Apakah di start nanti dimulai? Apakah Surasep mampu mempertahankan posisi pertama yang dia raih di kualifikasi hingga nanti di akhir balapan? Oke, hari ini gue bakal menggunakan kompon ban depan soft dan belakang medium. Soalnya ini suhu treknya di angka 39 derajat Celcius. Itu tinggi banget cuy. Tapi untung aja ini treknya pendek, jadi kita nggak ada balapan yang sangat panjang sekali untuk MotoGP Spanyol atau di sirkuit Heres. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP main race round keempat Spanish Grand Prix. It's on the way. Seperti biasa Ducati langsung mengungguli kita dari turn 1. Oh, dapatnya Jorge Martin. Marquez seperti biasa sama kayak tadi ternyata. Oke, kita melebar, dan sekarang Pecco Bagnaia datang dari inside, namun di turn kedua Asep Surasep mampu menahan, dan sangat disayangkan Pecco Bagnaia mulai memberikan sebuah serangan yang sangat mengerikan sekali di tikungan kedua tadi. Oke, trio Ducati mengungguli Yamaha sementara waktu. Santai saja, masih panjang perjalanan di race kali ini. Selama 6 lap kita akan bertarung melawan Ducati terkini di SI Ghana, dan right device on. Pecco Bagnaia akan kita buru bisakah, dan di top speed belum bisa, tapi di pengereman kita pastikan. Kita overtaking, oke kita masuk, dan nice sekali. Asep Surasep mampu mengovertaking Pecco Bagnaia di turn ke-6. Oh, Pecco datang lagi dari sebelah kanan, dan dia cukup bergoyang
wobble sehingga ketika di entry kurang stabil sehingga dia tidak bisa mengovertaking kita dengan sangat baik. Padahal ya guys, biasanya di tikungan tadi itu bisa aja kita atau AI mengovertaking dari sisi luar. Bisa aja, cuma tadi si Peko Bagnaya mengalami wobble jadi nggak stabil sehingga di entry corner dia lebih memilih untuk santai dan tidak sampai mengorbankan posisinya. Nah sekarang udah clear, kita udah aman dari Peko Bagnaya dengan gear 0,2. Ya kurang cuman udah mendingan, tapi sekarang ini fokus kita adalah Oke, Peko data di belakang, hati-hati. Fokus Asep dan sekarang investigasi sedang lakukan untuk Marquez dan juga Jorge Martin. Mereka lagi ngelakuin apa ya cuy? Apakah mereka ada kontak sehingga Stewart itu melihat bahwa itu sebuah pelanggaran ya, mungkin aja. Oke, Jorge Martin diberi peringatan. Berarti Jorge Martin emang lagi kiss terus sama si Marquez. Dan gak saat ini kita udah di pos ketiga, hati-hati. Oke, gap dengan Peko udah mulai menjauh, sekarang 0,3 dan mungkin bakal lebih jauh lagi nanti di tikungan kelima. Tapi yang jelas saat ini fokus adalah kepada Marquez dan juga Jorge Martin. Sekarang mereka menjadi pengisi 1 dan kedua. Apalagi gap kita sama mereka itu lumayan jauh, 0,7 cuy. Oke, kita mencoba light braking di sini agar bisa deketin gap dengan Jorge Martin. Nice sekali akhirnya di hairpin corner turn 6. Surasa mampu ngepangkas gap dengan Jorge Martin yang semula 0,7 sekarang 0,5 saja. Fokus keep fighting. Marquez masih menjadi race leader. Apakah Jorge Martin mampu mengalahkan Marc Marquez di pertengahan race GP Jerez? Oke, kalau ngomongin soal MotoGP Real Life, Jorge Martin resmi berlabuh ke Aprilia Factory. Ya siapa sangka sosoknya Jorge Martin tahu-taunya malah di Aprilia Racing Factory. Tapi jelas ya, karena udah pada tahu kenapa alasannya si Jorge Martin lebih milih Aprilia, karena emang tidak ada kursi buat Ducati pabrikan dan udah diisi sama si Marc Marquez. Tapi yang menjadi pertanyaannya, karena Vinales sudah nggak di Aprilia Racing karena dia udah pindah ke gas-gas Tech3, kira-kira siapakah yang bakal menjadi rekan tim dari Jorge Martin di Aprilia Racing Factory? Kalau semisal gue disuruh kasih jawabannya kira-kira siapa, jujur gue tuh kayak iya bingung juga. Oke, yellow flag, ternyata Johan Zarco mengalami sebuah insiden di lap ketiga. Johan Zarco terjatuh. Jadi kayak gue tuh masih bingung sama siapa yang bakal mendampingi Jorge Martin di Aprilia Racing. Kalau kata si bosnya Aprilia itu katanya mereka pengen sama rider Italia. Jangan sampai antara Bezzecchi, Ligia dan juga Frankie Morbidelli. Nah kan makin liar nih hobinya, kan emang susah banget buat nebak kira-kira siapa. Kalau Ducati kemarin gampang, cuman 2 antara Martin dan juga Marc Marquez. Nah ini Aprilia Racing Factory pusing cuy asli. Intinya sih misalkan nanti Aprilia emang pengen ngeraih hasil yang bagus, ya gue sih kalau bisa nyaranin ya sebagai fans MotoGP, ambillah pembalap yang masih haus akan kemenangan. Ya gue sih nggak tahu siapa, tapi yang jelas itu yang bisa gue beri saran kepada Aprilia. Misalkan emang mereka butuh saran dari gue cuy, ya ampun. Siapa gue gitu kan. Oke, sekarang kembali ke track dan di lap ketiga akhir. Oke, Marquez melebar dan kini Jorge Martin take the lead. Jorge Martin mengambil alih posisi pertama di sirkuit Jerez. Lap keempat, turn 1. 3 lap tersisa untuk MotoGP Jerez. Persaingan, perebutan podium 2 masih berlangsung di antara Asep Surasa dan juga Marc Marquez. Satu orang wakil dari Ducati Gresini, satu orang lagi wakil dari Yamaha Monster Energy. Oke, exit corner. Ini deja vu karena di balapan sprint tadi kita pun battle sama Marquez. Nah di race kali ini sama cuy, battle lawan Marquez lagi. Gila, Ducati lagi cuy. Oke, kita mencoba mencuri angin. Kita mencoba light braking di sini dan masih belum bisa. Hati-hati. Oke, kalem. Oke, ada celah, ada momentum. Langsung Suarez mengovertaking Marc Marquez, tapi di entry tikungan ke-7 Marc Marquez langsung kembali menahan kita. Luar biasa Marc Marquez.
yang barusan udah bisa kita susul, malah dia mendefend dan sangat kuat sekali. Oke, gini di tikungan ke 9-10. Masih kita menempel laju dari Marc Marquez dan dari inside line kita masuk, bisakah? Astaga, oke bisa, dan akhirnya Marquez kita overtaking, kita susul. Hati-hati, Marc masih di belakang. Oke, aduh malah motong jalur, nggak kena penalti. Tumben banget. Oke, last corner guys. Sekarang fokus kita adalah menyusul Jorge Martin. Oke, yellow flag berkibar, sahabatnya Brad Binder terjatuh di last corner. Saat disayangkan, Brad Binder terjatuh lap kelima. Dan sekarang di turn kedua, gap dengan Marquez terpaut 0,2, 0,3, dan gap dengan Jorge Martin 1,2 detikan. Apakah di dua lap terakhir ini Asep Surasep bisa mendekati posisi Jorge Martin untuk posisi pertama, atau mungkin justru sebaliknya kita yang akan didekati sama si Marc Marquez? Dan lagi-lagi bendera kuning, Fabio Quartararo terjatuh kawan-kawan. Fabio Quartararo crash dengan Ducati Desmo GP23. Oke, kembali ke balapan. Yang crash biarkan crash. Kalau bisa join, join aja. Tapi yang untuk saat ini kita akan fokus kepada Jorge Martin di 1,5 lap lagi. Gap dengan Marc Marquez semakin jauh, 0,7, 0,8. Kesempatan bagi astaga track limit. Kesempatan bagi Surasep untuk bisa mendekati Jorge Martin di lap terakhir. Come on guys, tren ke-11, tren ke-12, Ferrari Gonard menuju last corner. Kita mencoba late braking. Oke, tikungan hairpin. Ini dia momentum yang kita tunggu-tunggu. Lap terakhir, apakah Surasep bisa mengalahkan Jorge Martin? Dengan posisi yang sangat-sangat mustahil sekali, kita bisa mengalahkan Jorge Martin di sini. Gap 1 detik lebih, ini sangat jauh sekali. Come on guys. Oke, ini Bastian ini berhasil menggeser Marc Marquez di zona podium. What happened ini ya? What happened Marquez? Tiba-tiba Marc Marquez mundur dari persaingan 3 besar. Oke, Marquez kembali di podium, luar biasa, dan sudah semakin melebar. Kita nggak buat kesalahan, semoga tidak di overtaking. Come on guys, come on. Oke, hati. Ini kalau udah lap akhir biasa udah mulai kisruh nih pikiran, udah mulai nggak fokus. Come on. Bawaannya pengen menang, pengen buruan finish. Oke, hati-hati. Cukup wobble tadi, dan kini Enea kembali mengambil tempat ketiga dari Marc Marquez. Turn ke-8, turn ke-9, sektor ketiga akhir akan segera usai. Menjelang sektor keempat, keluar turn ke-10, inilah dia. 3 tikungan tersisa. HSB Gonard, Alex Deville Gonard, Ferrari Gonard, alias turn ke-12. Dan sekarang Lorenzo Gonard. Lap terakhir, Jorge Martin tidak bisa kita kejar. Namun yang jelas, Yamaha kini kembali di podium untuk MotoGP Race di round keempat. Finally, meskipun selebrasinya kocak sekali, malah jatuh cuy. Oke, akhirnya balapan GP Jerez selesai, dan kini Jorge Martin meraih kemenangan luar biasa. Bahkan Jorge Martin menjadi satu-satunya rider yang tembus di lap time 1 menit 37. Yang lainnya enggak. Ada sih Enea Bastianini sama si Maverick Vinales, dan kita ngestak di 38,118. Tapi nggak masalah, yang penting bisa ngeraih podium. Marquez gagal podium, kalah dari Enea Bastianini. Sementara di posisi paling akhir ada 2 orang yang crash dan gagal finish, yaitu Fabio dan juga Johan Zarco. Sama-sama pembalap yang berasal dari negara Prancis. Zarco, Fabio Quartararo. Oke, di klasemen let's see, Pecco masih menjadi pemimpin, namun Surasep sekarang
semakin memperpendek gap poin dengan sisa minus 23 poin. Jorge Martin menggeser Enea dan sekarang Jorge Martin di posisi ketiga. Taka, Luka masih 0 poin hingga sekarang di round keempat. Itu sangat-sangat tidak biasanya. Kalau Taka ya jelas aja cuy. Oke, di klasemen tim, Pramac Racing mengambil puncak klasemen dari Ducati, Lenovo, dan Yamaha masih di posisi ketiga dengan 100 poin dengan gap 67 poin atas Ducati Pramac. Kemudian kelas memberikan, tentu saja Ducati lebih unggul dan belum bisa kita kejar. Wajar saja, kita harus sadar diri dengan apa yang dilakukan dan performa dari Ducati. Oke guys, next round kita buka balapan di seri Lemang di GP Prancis yang merupakan home race bagi Zarco dan juga Fabio Quartararo. Dari balapan kali ini mungkinkah Johan Zarco juga Fabio Quartararo akan ngebalas kekalahannya yang sangat memalukan di balapan GP Jerez. Let's see aja. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.